Yes, selamat siang seluruh teman-teman LinkedIn dan semua sosial media di seluruh Indonesia. Sebentar ya, gua ngeset dulu untuk new episode podcast kita. Podcast hari ini. Oke, langsung disiarkan dari Medan. Hari ini gua mau berbagi hal yang simple sebelum mulai kelas private Bicara Itu Mudah. Hari ini gue lagi mau live streaming sama lo semua untuk berbagi. Thank you ya Bang Ed. Nah, ada satu hal yang gue kasih bottom line-nya selama ini, bagaimana orang Indonesia kalau suruh berbicara itu selalu memikirkan apa kata orang. Hari ini gue khusus ada di Medan selama 3 hari ke depan. Gue akan berbagi gimana caranya ilmu bicara agar lo punya apapun di balik lo, branding lo, posting lo, konten lo, keahlian lo, bisnis lo, service lo, itu semuanya bisa terdelivery dengan baik. Nih, ada satu kesamaan dari berbagai orang di seluruh Indonesia, yaitu ketika mau melakukannya, kebanyakan mikirin kata orang. Lo tahu nggak, kesalahan orang kita akhirnya nggak pernah memulai untuk melakukannya karena kebanyakan mikirin kata orang. Di sini, gue cuma pengen sampaikan bahwa kalau teman-teman punya branding, punya produk, punya service, punya keahlian, punya keterampilan, tapi Anda masih maju mundur jalan di tempat, not even berani untuk melakukan posting, not even berani untuk melakukan konten, apalagi live streaming seperti yang gue lakukan hari ini, itu kalau masih ada faktor yang namanya mikirin kata orang, adalah pembunuh utama terbesar orang kita untuk melakukannya. Jadi di sini gue mau kasih sampel satu hal nih. Kemarin ketika di airport, gue baru mau berangkat, gue ketemu dengan seseorang yang entah gimana dengerin gue lagi live streaming karena nungguin boarding. Orang ini keseruannya adalah ketika dia dengerin gue lagi ngomong, orang ini memperhatikan, kok ini yang ngomong nggak pakai skrip, nggak pakai teks, nggak pakai pengantar, tapi bisa melakukannya dengan sangat lancar. Orang ini duduk sama-sama gue di sebuah coffee shop di Terminal 3, dan nggak tahu kenapa dia sambil ngopi sambil dengerin gue. Kayaknya dia udah nggak tahan nih setelah gue selesai, karena sudah mau menjelang boarding, kira-kira 10 menit gue sebelum boarding. Gue selesaikan dulu live streaming gue waktu itu. Gue kalau nggak salah kemarin gue live streaming di TikTok, di Instagram kalau nggak salah dengan 2 handphone gue. Terus orang ini memberanikan diri, dia nanya, permisi ya mas, dia bilang gitu. Ya ada apa? Karena yang nanya gue laki, gue harus agak precaution ya, karena laki yang nanya gitu. Kecuali yang nanya itu, ya you know lah ya, yang nggak laki terus dia menarik, nah gue agak-agak sedikit loose. Tapi kalau yang laki nanya tuh gue agak sedikit jaga jarak. Kenapa mas? Saya tadi memperhatikan kakaknya bicara. Kok bisa sih bicara itu tanpa jeda? Kok bisa sih bicara itu nggak pakai skrip? Dan yang paling menarik bagi saya, kok bisa sih bicara itu tanpa filler? Terus di sisa waktu ini gue cuma nanya, mas kerjaannya apa? Terus dia bilang, saya seorang arsitek engineering. Jadi dia industrial engineering arsitek, dia bilang gitu. Terus gue dengar kalimat itu aja, di kepala gue udah merinding. Gila nih jabatannya aja keren banget. Pasti nih orang pinter yang sekolahnya nggak main-main, yang dia punya atau bekerja di perusahaan yang nggak main-main juga. Terus gue nanya, lalu selama ini mas bekerja udah pernah berbagi belum? Belum, Mas Ikra. Saya berbaginya terbatas hanya di kalangan kantor aja kalau saya disuruh presentasi atau bawain sesuatu materi. Terus gue bilang, gue tanya lagi, kenapa mas kok belum melakukan berbagi? Gue tanya begitu dong. Nah terus dia simpel jawabnya, saya tuh kalau bicara nggak bisa lancar, Mas Ikra. Apalagi kayak Mas Ikra nih, bicara nggak pakai teks, terus nggak ada slide-nya. Saya dari tadi merhatikan, ini orang bicara 20 menit, kok nggak pakai teks, nggak pakai PowerPoint, nggak pakai alat bantu. Terus gue bilang, wah lu berarti tadi belajar curi-curi kesempatan dong ya? Enggak, karena saya pengen seperti itu. Nah singkat cerita, dia minta gue punya nomor handphone, terus dia bilang, kalau saya nanti bener-bener bisa kayak Mas Ikrar, saya akan bener-bener jadi pede, berbagi,
jadi pede sharing, jadi pede ngonten hal-hal yang saya suka dan yang saya punya. Karena saya jadi gak berbagi, Mas. Ngomong di depan orang, itu kan beda ngomong di depan kamera. Makanya tadi kok saya perhatikan, kok ini orang lagi nungguin pesawat, biasanya orang tuh kalau nungguin pesawat itu kalau nggak nunduk, scrolling handphone. Nah ini nggak, nungguin pesawat mau boarding, dia taruh handphonenya, dia ngonten, dia ngomong-ngomong sendiri. Gitu. Itu kan butuh mental ya Mas? Iya gue bilang. Bukan hanya butuh mental Mas, lu kebayang nggak? Lu sambil ngomong diliatin orang, lu sambil ngomong orang, ini orang ngapain nih ngomong sendiri? Kalau dulu nggak ada sosial media, lu ngomong sendiri gila. Tapi ketika sekarang ada sosial media, orang bukan hanya mikirin ini orang pasti bukan gila, ini orang pasti lagi ngonten, lagi live streaming. Jadi itu sesuatu yang hari ini wajar dan diterima di semua orang. Terus gue bilang lagi sama Mas ini, yang kerjaannya title-nya keren banget ya, Industrial Engineering Arsitek. Kurang keren apa? Lu ngejanya aja kalau lu kebanyakan makan tempe, lu susah ngomongnya. Nah, terus dia bilang, saya udah bekerja 10 tahun masih keren di bidang ini. Saya punya banyak skill, saya punya banyak pengalaman. Terus pertanyaan gue gampang, skill dan pengalaman lu pakai nggak buat berbagi sama orang? Belum masih keren, hanya sebatas di kantor. Kenapa? Ya karena saya nggak ngerti caranya. Nah kalau mau ngerti jadi gimana? Biasa dong gue kalau ngobrol sama orang baru kan gue selalu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar orang ini mau menjelaskan. Jadi ini skill juga ya bagi semua teman-teman gue kalau lo ketemu orang baru agar bicara lo itu nggak ada ujungnya. Selalu biasakan untuk bicara dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi bedanya pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup adalah kalau terbuka orang itu akan menceritakan. Tapi kalau tertutup, orang akan menjawab, ya segitu-segitu aja. Terus gue balikin lagi nih. Maunya gimana jadinya? Ya saya mau, biar kayak Mas Ikrar. Biar bisa bicara lancar, terus kalau ngonten nggak bikin malu orang, dan nggak bikin malu saya sendiri, nah lu salah kalau udah ngomong bikin malu orang. Ingat ya, bukan tanggung jawab lu untuk menjaga perasaan orang, dan bukan tanggung jawab lu untuk menyenangkan orang. Terus dia diem nih, begitu dia denger gue ngomong begini, terus dia diem. Oh iya. Ulangi ya, bukan tanggung jawab kita untuk menjaga perasaan orang, dan bukan tanggung jawab kita untuk menyenangkan orang. Makanya ketika udah ngomongin brand lo, ketika udah ngomongin produk lo, ketika udah ngomongin spesifik service dan jasa lo, maka kalau kita sebagai pemilik perusahaan, Anda masih bermimpi, gimana ya caranya nge-branding perusahaan ini? Tapi lu mimpi, lu baru sebatas mimpi, nggak pernah lu tularkan ke anak buah kita, nggak pernah anak buah kita diedukasi, gimana sih caranya gue bisa melakukan ini, gimana caranya agar gue bisa mempunyai anak buah yang kerjaannya bisa membantu perusahaan gue ngonten dan branding, maka lu nggak akan pernah bisa kecuali Anda punya budget yang luar biasa mahalnya di perusahaan untuk sewa influencer, untuk sewa yang namanya, lu bayangin deh, influencernya sosial media, nah lu sewa deh. Paling enggak dia ngebantu lo untuk bicara, tapi kan itu mahal ya, dan itu nggak murah ya. Bentar ya, gue sambil mau live di TikTok ya, biar banyak orang yang terinformasikan, karena gue seneng banget berbagi sebelum gue mulai kelas nanti dengan satu orang ini. Cuman sebelum gue mulai ke sana, gue mau pastikan dulu koneksi data ini keren banget karena wifi-nya kencang banget di sini. Wifi-nya namanya Saga Palma. Sebentar ya, gue cek dulu ininya passwordnya. Saga Palma. Oke. Saga Palma. Buruan, bisa. Oke, dia lagi ngebaca. Sambil nungguin dia ngebaca, aduh, incorrect password. Oke. Ulang ya. Saga Palma. Saga Palma. Join. Oke, sip. Gue live dulu di TikTok biar teman-teman banyak yang bisa lihat. Bang Iyad, gue tinggal nge-live ya. Gak apa-apa ya. Iya. Ntar nih gue pasang dulu. Nah. Aduh. Wait. Oke.
Jadi gue mau balik lagi kepada ilmu yang gue mau berikan hari ini. Siapa bilang orang daerah nggak boleh bicara lancar? Nah, atas pengalaman kemarin gue ketemu orang di airport, bahwa orang ini dengan jabatannya yang luar biasa namanya, yaitu Industrial Engineering Architect. Namun dia nggak bisa bicara dengan lancar, maka gue hanya ngasih dia dua saran utama doang yang gue kasih ke dia. Saran gue yang pertama adalah pahami ilmunya bicara. Nah, untuk semua nih yang hari ini lagi ada liburan, lagi ada di mana-mana, yang masih menyalahkan keadaan lu nggak bisa bicara, sehingga lu kalau bikin video lu lebih aman nge-forward video orang, kalau lu mau bikin konten lu lebih aman nge-stitch konten orang, lu nggak pernah punya percaya diri untuk bisa menyampaikan apa yang Anda punya gitu ya. Satu adalah kuasai ilmu bicara. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia, ilmu bicara itu bukan bawaan dari lahir. Ilmu bicara itu dipelajari. Jadi kalau hari ini lu masih belum ngerti ilmu bicara, mumpung gue lagi ada di Medan nih, udah datang dari kemarin, gue lagi ada di Medan karena besok gue akan full ngajar di 2 perusahaan. Hari ini gue akan ngajar private khusus buat ngajarin orang caranya ilmu bicara. Nah, untuk teman-teman TikTok, sorry ya kalau layar lo agak miring karena gue lagi live di LinkedIn sekaligus gue live di TikTok biar informasinya tersebar. Tuh ya, kenapa gue nggak sekalian live di Instagram ya? Sebentar ya, sekalian nih, mumpung ini. Kalau ada sosial media kita pakai aja live terus-terusan, namanya juga sosial media. Umumnya orang kita nggak berani live karena sekali lagi nggak punya ilmunya bicara. Silakan teman-teman ya kalau pada mau tanya hari ini tentang materi gue, khususnya tentang bagaimana bisa nge-branding, bagaimana bisa melakukan segala sesuatu itu nggak perlu kebanyakan mikir, lo bisa sekaligus cek. Nah, jadi ilmu hari ini yang gue kasih tahu sama orang tadi ketika gue di airport adalah, Mas, kuasai ilmu bicara. Terus yang kedua, ini yang gue selalu tanamkan sama semua orang ketika lu mau berbicara dengan baik, ketika lu mau bisa presentasi dengan baik adalah jangan lupa punya mentor. Kayak misalnya lu pecinta otomotif gitu ya. Kalau lu nggak ngerti otomotif, terus lu berusaha mencintai otomotif, bayangin lu akan mudah jadi sasaran tipu-tipunya orang karena lu nggak ngerti ilmunya. Kayak hari ini nih gue mau kasih lo pengalaman, dari mulai tadi pagi gue dijemput sama mantan tim gue waktu di perusahaan sebelumnya, dia ceritain soal bisnis cateringnya. Ternyata gue baru banyak tahu gitu loh. Wah, ternyata bisnis catering itu nggak cuma lu masak terus lu sajikan sama orang, enggak, ternyata ada ilmunya. Nah bayangin nih, kalau lu nggak ngerti di sebuah bisnis, terus lu menjalankan bisnis itu, nggak apa-apa kalau Anda nggak ngerti. Bayarlah orang yang ngerti dengan layak. Sederhana nih, bayarlah orang yang ngerti dengan layak. Nah sama nih ketika Anda lagi tinggal di daerah, Anda merasa kok yang orang di Jakarta kok ngomongnya jago-jago ya, ngomongnya pinter-pinter ya, kok ngomongnya bisa enak ya. Permasalahan utamanya adalah bukan orang Jakarta dan luar Jakarta yang bisa bicara enak dan lancar, bukan. Dan juga jangan nyalahin yang namanya budaya. Jangan nyalahin yang namanya culture, jangan. Yang kita perlu salahin adalah apakah kita pertama kenal ilmunya bicara, terus yang kedua apakah Anda punya mentor bicara, itu yang utama. Jadi kalau Anda nggak punya mentornya yang ngajarin Anda bicara, yang ngajarin Anda presentasi, ya nggak akan pernah mendapatkan dan nggak akan pernah bisa, gitu. Jadi yang namanya ilmu bicara seperti yang kemarin gue sampaikan sama si mas-mas ketemu gue di airport, dia baru sadar, oh iya, selama ini tuh saya nggak ada yang ngajarin masih keren ilmu bicara, nggak ada yang ngajarin ilmu bicara sama saya tuh nggak ada. Makanya saya ketika berada di depan kamera, di depan banyak orang, itu saya keder. Gue minum dulu ya. Di traktir hari ini kopi. Nah, mumpung lo yang masih pada di luar daerah, kalau lo ke Medan, ntar lo gue akan stitch ya, nama mantan anak buah gue di Medan ini yang menguasai Medan lahir batin. Dia jagonya otomotif, dia jagonya sarang burung, dia jagonya catering. Dan lo bisa tanya-tanya dia, kalau kali aja lo meminta dia dianterin sampai ujungnya Medan, jangan lupa jangan nggak modal. Tapi dengan adanya anak ini ya namanya Iyet ya,
Ntar gue stitch kalau lo mau tahu namanya. Gue balik lagi ke materi hari ini. Nah, orang daerah, seperti pengalaman gue ngajar di berbagai tempat di Indonesia, terlepas Anda aksennya aksen dari Madura kek, aksennya dari Kalimantan kek, aksennya dari orang Surabayaan kek, aksennya dari mana-mana, nggak peduli aksen Anda. Jangan pernah nyalahin aksen. Ulangi ya. Jangan pernah nyalahin aksen Anda. Itu nggak beres. Yang nggak boleh Anda salahin adalah logat saya begini masih kerap, aksen saya begini. Jangan lo salahin aksennya. Yang Anda harus salahin adalah Anda nggak ngerti ilmunya bicara. Nah, kalau Anda ngerti ilmunya bicara, mau aksen Anda orang Semarang kayak Mas Mul, mau aksen Anda orang Surabaya kayak Mas Pras, mau aksen Anda orang dari Sulawesi kayak teman-teman saya di sana di daerah Sulawesi, Anda jadi nggak ada halangannya tuh mau ngerti, mau aksennya gimana, dialek gimana, jadi nggak ada halangannya karena Anda menguasai strukturnya bicara. Orang-orang yang suka nyalahin kenapa saya dilahirkan bukan di Jakarta, kenapa aksen saya, logat saya kental banget, justru itu daya tarik tahu, itu tuh keren. Yang nggak boleh adalah apapun aksen dan dialek Anda, apapun logat Anda, yang nggak boleh adalah Anda bicara itu pakai filler, itu nggak boleh. Filler tuh tahu ya, saya apa itu apa namanya itu nggak boleh, nggak boleh. Dan itu orang harus tahu ilmunya bicara. Buat teman-teman yang baru gabung yang masih belum kenal saya in person dan Anda mau mendatangkan saya, ini catat nomor handphone saya 0817 660 1453. Cuman ingat, gue ulang lagi 0817 660 1453. Kalau lo nyatet nomor handphone gue sebagai sasaran nge-sales lo, pastikan lo telepon gue pakai bahasa Inggris karena gue akan selalu jawab telepon yang gue kenal pakai bahasa Inggris. Ingat-ingat ya. Jadi gue sering banget diteleponin orang-orang yang mau nawarin gue banyak hal. Ketika gue bilang, yes, do you speak English? Langsung gue diputusin. Gue gak ngerti kenapa diputusin ya. Padahal gue udah jawab telepon lu baik-baik dan gue ngomongin dalam bahasa Inggris aja gitu. Karena gue pengen tahu siapa tahu yang nelpon gue adalah yang mau mendatangkan gue ke daerahnya, ya nggak? Kan gue nggak pernah gue reject telepon orang. Nah, jadi gue balik lagi ke materi hari ini sambil menunggu ntar jam 1 waktu Medan. Gue akan berbagi dengan salah seorang yang minta gue ajarin private di Medan. Adalah ketika Anda paham do and don't-nya bicara, itu enaknya itu sampai bener-bener entar seumur hidup. Jadi gue kasih tau nih, enaknya, manfaatnya kalau Anda menguasai ilmu bicara di depan umum, 1 lawan 1, Anda bicara di depan banyak orang, terlepas Anda lulusan baru lulus, terlepas Anda sudah kerja bertahun-tahun, terlepas Anda adalah ahlinya misalnya pekerjaan-pekerjaan berat, atau ahlinya pekerjaan-pekerjaan ringan, nggak masalah. Yang masalah adalah sampai hari ini Anda nggak berani berbagi. Yang masalah sampai hari ini Anda selalu nggak punya sosial media untuk Anda berbagi. Tadi gue barusan posting di sosial media salah satu ya, gue posting, gue banyak banget ngelihat orang yang hari ini misalnya masih dipakai perusahaan, dia nggak sempet branding, nggak sempet posting, nggak sempet ngonten. Terus yang paling kaget adalah ketika besoknya dia nggak dipakai di perusahaan, dia langsung rame-rame membuka sosial medianya, langsung rame-rame posting. Terus yang paling menggelikan adalah postingnya adalah berkeluh kesah. Gue kasih tahu sama lo semua yang gagal paham ilmu komunikasi dan gagal paham ilmu branding. Brandinglah hal-hal positif dalam hidup Anda, dimulai dengan cara Anda berbicara. Jadi mau itu bisnis Anda kek, mau Anda jagonya di bagian ekspor kek, mau Anda hebatnya di bagian keuangan kek, mau Anda adalah pakarnya di bagian operasional kek, di bagian lab kek. Kalau Anda tidak pernah terbiasa memberikan edukasi, kalau Anda tidak pernah terbiasa memberikan hal-hal positif, maka branding Anda akan sebatas, nih gue kasih tahu gejalanya. 1, gue banyak banget lihat di sosial media orang yang seolah jago forensik, lo tahu. Padahal dia nggak ada sekolah forensiknya, dia nggak ada sekolah
keilmuan kedokterannya, dia nggak ada sekolah detektifnya, yang dia bahas kasus pembunuhan si ini, kasus mutilasi si ini, ya elah, lu sekolah aja nggak pernah ngebahas ilmu-ilmu yang lu nggak pahamin. Terus gue lagi lihat lagi nih, jadi dalam ilmu komunikasi, jangan pernah Anda nge-trigger yang namanya devil cocktails. Tahu ya devil cocktails? Devil cocktails itu artinya Anda men-trigger hormon-hormon yang namanya kortisol dan adrenalin untuk Anda nanti nggak bisa rasional berpikir dan nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena apa? Keseharian hidup kita, Anda yang bisa memilih beritanya. Ulangi ya, Anda yang bisa memilih beritanya, bukan orang lain. Umumnya warga kita itu sering banget, senang banget namanya milih berita yang negatif. Namanya milih berita yang negatif. Karena berita negatif itu engagementnya itu luas, engagementnya itu baik. Nah kalau berita positif itu jarang menimbulkan engagement. Nah kalau lu nggak ngerti ilmu sosial media, maka lu nggak akan ngerti nih ilmu sosial media yang mengatakan mau isi konten lu berfaedah atau nggak berfaedah, ujungnya adalah lu menimbulkan interaksi nggak sama orang, gitu. Nah kalau lu nggak menimbulkan interaksi sama orang, itu parah. Karena apa? Nggak apa-apa juga. Misalnya konten-konten lu tentang edukasi, edukasi kan tidak menimbulkan interest ke orang, nggak apa-apa. Yang penting Anda berlatih bicara. Karena dengan berlatih bicara itu, Anda definitely melatih kosakata Anda. Gitu. Ini gue masih ada sisa waktu 10 menit nih untuk gue ngonten hari ini sampai ntar sebelum gue tutup. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain soal materi hari ini, lu tanyain. Tapi yang jelas gue lagi ada di Saga Kreatif, daerah apa namanya? Daerah Setiabudi. Coba ambil foto di situ, kayak keren nih beberapa gadget gue. Dari situ aja. Ini gue lagi ada anak Medan asli, namanya Reza Nasution. Gue nggak ngerti apakah dia ada hubungannya dengan mudah-mudahan ada. Nah, gue cuma mau ngasih tahu hari ini, akhir Februari gue akan ada di Surabaya. Akhir Februari gue akan ada di Surabaya dari tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari. Gue akan ngajar juga di Surabaya. Jadi semua teman-teman yang hari ini bercokol di Surabaya, yang nggak sabar pengen gue datengin untuk private, lu segera DM gue di 0817 660 1453. Gue akan hadir di Surabaya untuk berbagi ilmunya bicara. Jadi lu bisa hire gue untuk private, lu bisa hire gue untuk korporasi, dan lu bisa hire gue untuk in-house apapun, mau komunitas kayak, lu mau in-house sendiri kayak, lu mau in-house secara populatif, terserah. Terus jadwal gue selanjutnya akan ada di Klaten, terus kemudian di Bali kembali, dan kalau nanti deal gue akan ngajar di Sulawesi. Ya, tapi kalau lu nggak mau nungguin jadwal gue, silahkan DM gue personally, dan gue akan hadir di tempat-tempat kalian untuk berbagi. Nah, teman-teman, materi gue hari ini adalah materi yang simple banget, karena gue cuma pengen orang daerah bisa bicara. Orang daerah bukan hanya teriak kesana kesini, terus kalau ngomong ngotot, enggak. Ada ilmunya bicara. Oke, gue lihat dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Gue lihat dulu beberapa hal pertanyaannya. Oke, belum ada. Oke, gue bukan Raffi Ahmad, gue adalah orang yang jago bicara. Nanti doain gue bisa ngajarin Kak Raffi Ahmad agar kalau bicara nggak pakai AE. Doain ya, lu bisa stitch di video ini agar nanti Kak Raffi Ahmad bisa undang gue untuk memperbaiki caranya Kak Raffi Ahmad bicara biar tambah ganteng, biar tambah keren, dan nggak pakai filler. Gue belum pernah ngajar beliau, semoga beliau nanti ngelihat video gue dan datangan gue ke tempatnya untuk gue ajarin cara bicara yang nggak pakai AE. Jangan lupa ya, bantuin gue untuk stitch video ini agar keluarga keren yang kita selalu idolakan, Kak Raffi Ahmad dengan Kak Nagita, kita bisa ngajarin mereka untuk bicara agar lebih keren kesultanannya dan menginspirasi Indonesia. Nah, teman-teman, kalau ilmu bicara di bagian terakhir ini yang gue mau kasih tahu sama teman-teman semua adalah, sekali Anda menguasai ilmu bicara, maka Anda akan stick selamanya ke situ. Dan yang paling keren adalah ketika Anda menguasai ilmu bicara, Anda kalau ngomong atau dengerin orang yang bicaranya AE, pakai filler, itu Anda akan langsung terdistract. Disinilah keren ilmunya bicara.
Jadi kalau teman-teman hari Minggu ini udah dandan, udah ganteng, udah nggak ngapa-ngapain, lagi di rumah, punya handphone, lagi dengerin gua streaming, terus pengen bisa seperti gua, minimal dulu ya. Minimal dulu teman-teman berani untuk melakukan live streaming, dan kalau bicara jangan pakai AE. Itu modal utama dulu. Lalu biasa nih ada netizen-netizen yang julid, yang selalu bilang, itu sih itu kaya, ya nggak apa-apa kalau lu orang kaya raya, nggak apa-apa, kakak semua, mas-mas, kalau anda orang kaya raya mau ngomongin nggak apa-apa. Alangkah lebih sempurnanya udah kaya raya, teman-teman bicaranya nggak pakai AE, itu lebih sempurna lagi. Ya, jadi gue akan senang hati untuk keliling Indonesia, untuk bisa berbagi, dan barusan nih gue di DM, Mas Ikrar bisa nggak ngajarin level bupati? Doain nih, baru level bupati, mudah-mudahan ntar naik jadi level gubernur, mudah-mudahan ntar naik gue ngajarin ke level menteri, dan mudah-mudahan nanti naik ngajarin Pak Presiden, entah siapapun presidennya di kemudian hari. Ya, ingat ya, kalau udah ngajarin ke levelnya Pak Presiden, harga gue udah nggak bakalan semurah sekarang. Mohon maaf nih. Jadi doanya gue kasih tahu sama teman-teman semua nih, kalau gue udah nanti ngajarin ke levelnya beliau-beliau itu, harga gue udah nggak semurah sekarang ini. Jadi mumpung harga gue masih harga pertemanan, masih harga persahabatan, masih harga lucu-lucuan, yuk datangkan Bicara Itu Mudah. Saya akan hadirkan world class untuk teman-teman bisa bicara lancar, punya keberanian konten, percaya diri posting, dan yang paling keren adalah teman-teman berani open kamera, berani menggunakan videonya, berani menggunakan kuotanya untuk berbagi keahlian teman-teman. Bukan hanya jago kandang, bukan hanya jago untuk nge-forward video orang, apalagi jago-jagonya hanya komentar. Ingat ya, komentar lo boleh keren, boleh sadis, boleh macan, tapi ketika Anda bicara, Anda seperti kucing, itu bagi saya masalah besar. Bagi saya adalah masalah besar. Nah teman-teman, gue mau persiapan dulu di 3 menit terakhir sebelum 30 menit berakhir, karena sebentar lagi private tamu kita datang yang di Medan. Dan sekali lagi teman-teman, kalau ada waktu hari ini lihat ke websitenya www.bicaraitummudah.com, dan lu boleh WhatsApp gue di 0817-660-1453. Saya akan hadir. Kalau deal dan gak ada yang gratis, mohon maaf banget, gue bukan brand yang dapat funding 3 triliun atau 5 triliun. Doain gue dapat funding yang segitu agar gue bisa membuat Indonesia gratis untuk belajar bicara sama saya. Ya, sampai itu belum terwujud, gue juga punya tagihan yang harus dibayar, dan gue juga punya kehidupan yang harus berjalan. Namun gue bisa menyumbangkan dalam bentuk ilmu bicara kepada Anda, keluarga, dan kepada perusahaan Anda. Terima kasih untuk bersama Bicara Itu Mudah. Gue pamit dulu karena gue mau siap-siap ngajar private di Medan. Gue masih ada di Medan sampai hari Rabu, dan gue akan balik ke Jakarta di hari Rabu sore. Dan mana kota-kota selanjutnya? Surabaya, ingat-ingat gue akan hadir 23 sampai 26 Februari. Terus Klaten, mudah-mudahan deal, gue akan hadir di sana. Terus Bali lagi, gue nggak tahu nih yang nanyain Bali, tiba-tiba orang hilang. Terus Sulawesi juga, kalau deal nanti kita akan ke Sulawesi dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Gue harus tutup dulu beberapa sosial media hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.